Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Softer semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 2737 sampai bab 2740, ini panah raksasa. Itu dilemparkan oleh Ye Junlin dari sisa yang tersisa saat dia membuat artefak. Residu ini tidak dapat digunakan bahkan di tangan organisasi Alkitab yang berteknologi tinggi. Tapi Ye Junlin memiliki keterampilan casting kuno. Gunakan semua sisa ini untuk melemparkan panah raksasa ini. 100 kali lebih kuat dari panah biasa, terlepas dari bentuk tubuh atau aspek lainnya. Begitu panah raksasa ini dikeluarkan, seluruh penonton terkejut. Semua orang ketakutan, ini jauh lebih besar daripada kebanyakan senjata berat. Karena semuanya terbuat dari bahan dari tanah terlarang nomor 76, panah raksasa ini puluhan kali lebih berat dari yang dibayangkan. Transportasinya juga sangat sulit. Ada banyak orang kuat yang tidak bisa mengangkat panah raksasa ini sama sekali karena kekuatannya yang kasar. Belum lagi menggunakannya untuk mengerahkan kekuatan maksimum dari panah otomatis. Orang-orang kuat yang hadir harus bersatu untuk mengaktifkannya. Ye Junlin tentu saja tidak bisa menunjukkan kekuatannya di depan banyak orang. Selanjutnya, kamu harus menemukan 10 orang kuat teratas untuk mengaktifkan busur panah bersama-sama. Segera, kerajaan Zhan Xiong menunggu 10 orang kuat yang pandai dalam hal kekuatan. 1, 2, tembak. 10 orang kuat mengerahkan seluruh kekuatan mereka dan menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk menarik busur sepenuhnya. Boom, panah raksasa itu menghilang seketika seperti meteor yang melesat melintasi langit malam. Gelombang udara panjang ditarik keluar di udara, seolah-olah menghancurkan bintang-bintang. Pada saat ini, kerajaan teknologi masa depan kerajaan Allah dilindungi dengan ketat oleh perisai energi. Tidak peduli apa jenis senjatanya, itu diblokir oleh perisai energi dan berubah menjadi kembang api di langit untuk merayakannya. Para pejabat tinggi yang sedang mengadakan jamuan makan melihat kembang api di langit dan mengeluarkan piala mereka untuk merayakan satu sama lain. Semua orang di laboratorium dewa juga terlihat santai. Ini seperti menonton lelucon, mereka tidak tahu seberapa kuat teknologi kita, kan? Kita berhenti menggunakan senjata semacam ini beberapa tahun yang lalu, dan menyerang kita sekarang seperti menggaruk gatal. Semua orang tampak menghina. Beranikah Anda mengambil inisiatif menyerang dengan senjata semacam ini? Boom! Tapi pada saat ini, seluruh kota teknologi masa depan tiba-tiba mulai berguncang. Gemetar dengan liar dan menjadi semakin ganas, seolah-olah seluruh kota akan ditumbangkan. Ini, tiba-tiba, semua orang panik. Para pejabat mengadakan pesta dan semua orang di laboratorium dewa. Apa yang terjadi di sini? Tidak, bahaya akan datang, bahaya akan datang. Pada saat ini, sistem pertahanan merebus air dan membunyikan alarm yang menusuk. Saya melihat aliran udara datang di depan saya dengan sangat cepat. Aku bahkan tidak bisa melihat apa itu. Bahkan sistem tidak dapat mendeteksinya. Boom, dalam sekejap mata, sebuah panah raksasa ditembakkan. Tabrakan dengan perisai energi, retak. Saat berikutnya, panah raksasa itu dengan kuat menembus perisai energi. Dalam sekejap, perisai energinya hancur, gemuruh. Tapi anak panah raksasa itu melesat ke arah kota tanpa melambat. Seketika menimbulkan kerugian besar, meskipun material kota ini belum pernah terjadi sebelumnya. Kota ini tidak dapat menahan kehancuran panah raksasa. Bas-bas, tapi sebelum ada yang bisa bereaksi, bumi kembali berguncang. Boom! Anak panah raksasa lainnya tiba. Sekali lagi menimbulkan kerugian besar, kekacauan. Sekarang kerajaan Tuhan berada dalam kekacauan total. Perang berkecamuk dan banyak daerah terkena dampaknya. Ini tidak penting, yang paling penting adalah, inilah kerajaan Allah. Di mana kerajaan Tuhan,
beraninya orang biasa menyerang. Ini melanggar kerajaan Tuhan, ini menghina Tuhan. Ini yang paling tidak bisa ditoleransi. Menyebabkan kerugian besar pada kerajaan Tuhan berarti melanggar keagungan kerajaan Tuhan. Mencari kematian, para dewa di laboratorium dewa semuanya marah. Mereka semua diintimidasi sampai di depan pintu. Siapa yang sanggup menanggung ini? Tuhan tidak bisa dilanggar, apalagi dihina. Lewati perintah kerajaan Tuhan mulai melakukan serangan balik, luncurkan serangan ke semua pihak di seluruh dunia yang belum menyerah. Setelah memberikan perintah, tim yang dipersiapkan sebelumnya oleh laboratorium dewa diberangkatkan. Pesawat canggih yang tak terhitung jumlahnya dan sebagainya juga terbang keluar dari gedung. Serangan besar-besaran di garis depan akan segera dimulai. Bas-bas, tapi pada saat ini, anak panah raksasa ketiga terbang. Klik, klik, klik. Pasukan laboratorium dewa yang kebetulan dikirim terkena serangan langsung oleh panah raksasa ini. Segera terjadi kerugian besar dalam hal personel, senjata, dan berbagai peralatan. Pada saat ini, para pejabat tinggi dan kekuatan besar yang menyerah tercengang. Ternyata yang disebut dewa ini semuanya sama dengan mereka. Yang sama akan dibunuh, yang sama akan berdarah, yang sama akan menjerit. Ini persis sama dengan mereka. Tuhan, apakah ini Tuhan? Diragukan, semua pihak mulai ragu. Apakah mereka semua tertipu? Apakah Tuhan itu penipu? Mereka lebih kuat dan menyebut diri mereka dewa. Saya tercengang sejenak, semua orang mulai ragu. Hal utama adalah saya melihatnya dengan mata kepala sendiri. Pemandangan berdarah. Hal ini menyebabkan kerajaan Allah langsung runtuh di benak masyarakat dan kehilangan pamornya. Pada awalnya, para pejabat dan kekuatan besar yang menyerah ini mulai ragu apakah keputusan mereka salah. Ini adalah hal yang paling memalukan bagi kerajaan Allah. Itu juga hal yang paling tidak mereka inginkan terjadi. Mereka mengendalikan seluruh dunia dengan mengandalkan otoritas Tuhan. Akibatnya, citra Tuhan kini runtuh, semua orang menjadi curiga. Hal ini setara dengan menggoyahkan moral militer dan menggoyahkan opini publik. Ini adalah hal yang sangat memalukan bagi laboratorium dewa. Juga, semakin besar kerugian yang mereka derita, semakin besar pula semangat yang mereka dapat berikan kepada pasukan koalisi. Ketika saatnya tiba, Ye Junlin berteriak, soalnya, mereka sama seperti kita, membawa satu kepala di dua bahu, dan mereka akan tetap jatuh. Bagaimanapun, kekuatan ketiga anak panah raksasa ini jauh lebih besar dari kerusakan sebenarnya yang ditimbulkannya. Serang, serang, jangan biarkan mereka hidup. Semua departemen di laboratorium dewa menjadi gila. Sistem negara sains dan teknologi masa depan mulai menyerang secara menyeluruh. Dan semua senjata yang menakutkan dan canggih diluncurkan. Luncurkan serangan sengit pada posisi di depan. Baik itu jangkauan, atau kekuatan. Hal ini jarang terjadi di dunia. Dunia kembali dikejutkan. Saya merasakan kepercayaan dari laboratorium dewa. Di mana-mana di laut depan ditutupi oleh senjata canggih kerajaan Tuhan. Garis pertahanan yang telah dibuat Ye Junlin sejak lama hancur dalam sekejap. Tapi saat ini, Ye Junlin sudah meminta tentara mundur. Oleh karena itu, posisi yang dihancurkan oleh laboratorium dewa hanyalah kosong. Komandan, bukankah kita harus terus menyerang? Senjata khusus Anda telah menyebabkan begitu banyak kerusakan pada mereka. Iya, mengapa kita mundur tiba-tiba? Tidak ada yang mengerti mengapa Ye Junlin mundur. Ye Junlin tersenyum, kamu akan tahu nanti. Beri aku perintah, makan semua kekuatan utama yang menyerah kepada kerajaan Tuhan. Ini adalah waktu terbaik, kita tidak bisa membiarkan mereka menikam kita dari belakang. Ye Junlin tidak hanya memberi perintah untuk mundur. Sekarang yang lebih penting adalah menargetkan kekuatan menyerah yang telah terpecah dan berubah menjadi daging. Tak lama kemudian semua pihak melancarkan serangan khusus untuk menghadapi antek-antek yang menyerah tersebut.
Serangan kilat terjadi, di bawah komando Ye Junlin, pasukan koalisi hampir menyapu bersih pasukan yang menyerah ini. Mereka tidak mempunyai kekuatan untuk melawan, semuanya musnah satu demi satu. Saat ini, moral pasukan koalisi meningkat pesat. Dalam sekali jalan, dia menjatuhkan satu demi satu. Adapun orang-orang yang menyerah dan pengikut kerajaan Tuhan, mereka ketakutan setengah mati ketika melihat berita buruk satu demi satu. Takut menemukan mereka selanjutnya, bahkan mereka yang menyerah di kerajaan Tuhan kini mulai khawatir. Segera, para letnan akan tahu, Ye Junlin tidak hanya menyerang kerajaan Tuhan, tetapi juga menghancurkan pertahanan psikologis mereka dan meningkatkan momentum kekuatan koalisi. Dan segera, mereka tahu niat Ye Junlin untuk mundur. Tim pelopor laboratorium dewa tiba, kuat. Terlalu kuat, entah itu orang yang kuat atau dilengkapi senjata. Semuanya terlalu menakutkan. Jika mereka tetap di sini saja, mereka pasti sudah menderita kerugian besar sekarang. Setidaknya setengah dari orang-orang akan mati. Dan itu belum semuanya. Laboratorium Dewa juga memiliki serangkaian tim monster dan tim mekanik. Saya merasa bisa bersaing dengan Leviathan, ini ditempatkan di garis depan dan meluncurkan serangan yang menghancurkan. Kuat itu benar. Kekuatan koalisi kuat untuk semua partai. 3 anak panah raksasa benar-benar memaksa kemarahan keluar dari laboratorium dewa. Sedemikian rupa sehingga mereka mengirimkan semua kekuatan mereka yang kuat. Bersiaplah untuk tidak meninggalkan harapan bagi pasukan koalisi. Tapi bagi Ye Junlin, itu masih lemah, itu bukan imam besar. Yang ingin dia tunggu adalah imam besar, semua rencananya adalah menggunakan 3 anak panah raksasa untuk membombardir kerajaan Tuhan. Tujuannya adalah untuk mendorong laboratorium dewa dengan tergesa-gesa dan membiarkan mereka mengungkapkan semua kartunya. Termasuk pendeta utama. Ye Junlin selalu berpikir bahwa dengan memaksa pendeta kepala keluar, dia bisa mengerahkan seluruh kekuatannya untuk bertarung. Tapi itu masih belum mencapai tingkat memaksa keluar pendeta utama. Sepertinya kita harus melanjutkan. Beri aku perintah untuk mundur, tinggalkan tim kecil untuk mengganggu. Ye Junlin masih memberi perintah, mundur, sebuah tim kecil melecehkan mereka, namun akibatnya sangat buruk. Semua orang menderita banyak korban, ketika mereka bertemu dengan pasukan dari laboratorium dewa. Mereka benar-benar tak terkalahkan dan dikalahkan sepenuhnya. Tidak pada level yang sama, Labs of the Gods mengeluarkan kemarahan mereka. Gunakan peralatan terkuat dan kekuatan super terkuat untuk menyerang dan menghancurkan mereka secara bergantian. Untuk sementara waktu, garis pertahanan koalisi ditembus satu demi satu. Tapi Ye Junlin tidak pernah punya cara yang baik untuk melawan, jadi dia terus mundur. Saat ini, 8 lini pertahanan telah hilang. Untungnya, Ye Junlin telah menyiapkan banyak garis pertahanan sebelumnya. Jika tidak, itu akan menjadi ancaman mendasar. Namun, di belakang pasukan koalisi yang dipimpin oleh Ye Junlin adalah sekutu mereka, negara sapi raksasa. Jika Ye Junlin mundur begitu saja lagi, maka itu sama saja dengan menyerahkan sepenuhnya negara sapi raksasa itu ke laboratorium para dewa. Laboratorium para dewa akan menelan negeri sapi raksasa tanpa ragu-ragu. Panglima tertinggi tidak bisa mundur lagi. Jika kamu terus mundur, itu sama saja dengan menyerahkan negeri sapi raksasa. Kami tidak akan melawan, tidak peduli apapun yang terjadi. Iya, begitu sesuatu terjadi pada negara sapi raksasa, aku khawatir, federasi kita akan hancur berantakan. Kita harus bertarung apapun yang terjadi. Aku menyarankan agar kita mengumpulkan semua kekuatan dari pasukan koalisi untuk berperang melawan kerajaan Tuhan di sini. Para letnan dari semua sisi mulai membujuk Ye Junlin. Saran semua orang hampir sama. Mereka semua meminta untuk mengumpulkan seluruh kekuatan mereka untuk bertarung sampai mati dengan laboratorium dewa di garis pertahanan ke-9. Ye Junlin dengan tegas menolak,
Tidak, ini tidak cocok untuk pertempuran yang menentukan saat ini. Saya rasa waktunya belum tiba. Pertempuran terakhir macam apa yang sedang terjadi sekarang? Bahkan jika kamu menyelesaikan pertarungan, bahkan memenangkan pertarungan, apa gunanya? Imam kepala masih di sana, yang lebih kuat masih ada. Jika dia tiba-tiba keluar, Ye Junlin mungkin tidak bisa menangani situasi secara keseluruhan. Saat ini, kami harus bertarung dengan mantap, dan cara yang benar adalah dengan memaksa pendeta utama keluar selangkah demi selangkah. Hah, begitu kata-kata ini keluar, seluruh tempat menjadi gempar. Semua letnan memandang Ye Junlin dengan tidak percaya. Apa maksudmu, komandan? Semua orang bertanya. Mundur, kita harus terus mundur untuk saat ini. Perintah Ye Junlin. Kalau begitu, bukankah itu berarti negara sapi raksasa telah diserahkan kepada laboratorium para dewa? Saat itu, tempat itu akan hancur dan semua orang akan mati. Negara sapi raksasa adalah sekutu kita. Saya tidak setuju untuk mundur. Saya juga tidak setuju untuk mundur. Bahkan personel terkait dari kerajaan New Raksasa dalam koalisi sangat menentang Ye Junlin. Bagaimanapun, ini menyangkut kelangsungan hidup mereka. Ye Junlin senang, bukan itu yang saya maksudkan agar Anda mundur. Pertama-tama, kami akan menggunakan taktik pelecehan. Melecehkan laboratorium dewa setiap saat dan di mana saja, mengganggu perhatian mereka dan memperlambat kemajuan mereka. Kedua, jangan mengungsi dulu, kita akan tetap di sini dulu. Bahkan jika laboratorium dewa datang, kita harus memblokirnya. Tapi semua ini terjadi sebenarnya itulah yang terjadi, untuk menutupi mundurnya semua orang di negara sapi raksasa. Lewati perintahku, dan semua orang di negara sapi raksasa harus mengungsi sebelum besok pagi, setiap orang yang ingin selamat harus mengungsi. Mengenai keputusan Ye Junlin, tidak ada yang menghentikan saya. Setidaknya dia ingin melindungi negeri sapi raksasa. Semua orang hanya bisa mendengarkan Ye Junlin. Berbagai pelecehan mulai dilakukan terhadap pasukan laboratorium dewa dari depan. Sekalipun pengorbanannya besar, mereka tetap akan dilecehkan. Adapun negara ternak raksasa, mereka segera mulai mundur. Pada saat ini, semua orang melihat manfaat dari Ye Junlin yang mengerahkan pertahanannya terlebih dahulu. Aturlah sebagian besar dunia sebagai wilayah pertahanan terlebih dahulu, sehingga sebagian besar wilayah dapat dikendalikan. Sama seperti sekarang, semua orang di kerajaan sapi raksasa dapat melarikan diri ke area manapun di belakangnya. Lagi pula itu semua adalah aliansi, tapi jika Ye Junlin tidak membuat pengaturan sebelumnya, mungkin ada musuh di kiri dan kanan saat ini. Negeri sapi raksasa tidak punya tempat untuk mundur meskipun ia menginginkannya. Semua orang sekali lagi memuji kecemerlangan Ye Junlin. Pasukan laboratorium dewa diganggu dengan berbagai cara, yang memang memperlambat kemajuan mereka. Namun, masih banyak orang kuat yang menerobos segalanya dan tiba di depan garis pertahanan ke-9 terlebih dahulu. Ye Junlin duduk sebagai komando dan memimpin pertahanan koalisi. Kedua belah pihak bertempur dengan sangat sengit. Apalagi di pihak koalisi, saat bertemu dengan orang-orang kuat dari laboratorium dewa, mereka kalah dan menderita banyak korban jiwa. Untungnya, komandannya adalah Ye Junlin, yang mengatur masing-masing pihak pada posisi paling masuk akal untuk memastikan kekuatan semua orang dimaksimalkan. Kalau tidak, itu mungkin sudah lama dilanggar, lembur. Pelecehan itu tidak berpengaruh, dan pasukan laboratorium dewa dari belakang juga terus maju. Posisi koalisi mendapat serangan terkuat, semua orang merasakan kekuatan laboratorium dewa. Inilah kekuatan mereka yang sebenarnya, baik itu kekuatan orang-orang kuat atau senjata dan peralatan, mereka satu tingkat lebih tinggi dari pasukan koalisi. Ye Junlin hanya bisa memikirkan berbagai cara untuk mengatasi kesenjangan ini. Misalnya, biarkan orang-orang kuat dari organisasi Alkitab datang untuk meminta bantuan.
Pertempuran ini berlangsung lebih dari 3 jam. Pasukan koalisi menderita banyak korban, namun saat ini, kabar baik juga datang. Negara ternak raksasa di belakang semuanya sudah dievakuasi. Misi mereka tercapai, evakuasi semuanya, cepat evakuasi. Setelah menerima kabar tersebut, Ye Junlin segera memerintahkan mundur. Menyerahkan garis pertahanan ke-9, segera. Pasukan laboratorium dewa menerobos garis pertahanan ke-9. Namun setelah sampai, mereka menemukan bahwa garis pertahanan ke-9 sudah kosong dan semuanya telah dievakuasi. Hahaha, siapa yang bisa menghentikan kekuatan kerajaan Tuhan kita? Mereka hanyalah sekelompok kura-kura yang menyusut. Setelah menembus garis pertahanan ke-9, semua orang di kerajaan Tuhan mulai bersorak. Di belakang adalah negara sapi raksasa. Kami akan menghancurkan negara sapi raksasa dalam satu gerakan. Negeri sapi raksasa akan menjadi negara pertama yang akan dihancurkan oleh kerajaan Tuhan kita. Ini untuk dilihat oleh seluruh dunia. Kita harus menggunakan cara yang ekstrim. Kami akan melakukannya dalam satu gerakan, kalahkan negara sapi raksasa dan biarkan aliansi di Daxia runtuh. Saya tidak ingin melihat siapapun di negara sapi raksasa hidup, termasuk semua yang hidup hal-hal. Pasukan laboratorium dewa menyerang tanpa henti. Bunuh langsung menuju negara sapi raksasa, tentara berbaris langsung dengan cara yang menghancurkan. Segera kami tiba di negeri sapi raksasa. Namun setelah sampai, semua orang ketakutan. Semua jalan kosong, semua bangunan kosong. Kota hantu, negeri sapi raksasa penuh dengan kota hantu. Tidak seorang pun, seluruh negeri telah dievakuasi. Tidak ada seorang pun yang terlihat bersambung.